أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mengingat Allah menenteramkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 13, ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal 8, ayat 2. Jawaban yang dimaksud adalah mengingat dalam surah Al-Anfal, yaitu mengingat keagungan dan kepedihan siksa Allah bagi orang yang durhaka kepadanya. Karena ayat ini diturunkan ketika para sahabat berselisih tentang harta rampasan perang Badar, maka ayat yang memuat konten siksaan cocok untuk diturunkan pada saat itu. Sedangkan ayat pada surah Ar-Ra'd diturunkan berkaitan dengan orang yang diberi hidayah dan bertobat kepadanya, maka ayat yang memuat konten kasih sayang cocok untuk diturunkan pada saat itu. Sungguh, Allah mengkompromikan dua ayat tersebut dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Quran Surah Az-Zumar 39, ayat 23. Maksudnya, gemetar ketika mengingat kasih sayang dan kedermawanan Allah. Nabi bersabda, pada malam Isra, aku melewati seorang laki-laki yang tertutup dalam cahaya aras. Aku bertanya, siapa ini? Apakah dia malaikat? Lalu dijawab, bukan. Aku bertanya lagi, apakah dia seorang nabi? Dijawab lagi, bukan. Aku pun bertanya, siapa dia? Maka dijawab, dia adalah seseorang yang ketika di dunia, lidahnya basah sebab berzikir kepada Allah dan hatinya bertaut dengan masjid-masjid. Dari Mu'az bin Anas, Nabi bersabda, Allah berfirman, tiada seorang hamba yang mengingatku dalam hatinya kecuali aku mengingat dia di hadapan para malaikat, tiada seorang hamba yang mengingatku di depan publik, kecuali aku mengingat dia di Ar-Rafiq Al-A'la. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berjalan di suatu jalan bertemu dengan gunung di Mekah, kemudian beliau yang beri nama Jumdan. Saat itu Rasulullah bersabda, berjalanlah kalian. Ini adalah telah mendahului kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Al-Mufaridun? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang sangat gemar berzikir kepada Allah hingga meluap-luap. Nabi bersabda, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai seperti sebuah pohon hijau di tengah-tengah pohon kering.
Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya dalam surga sewaktu masih hidup. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti orang yang berperang di belakang orang-orang yang melarikan diri. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan dilihat Allah dengan pandangan yang setelah pandangan itu, selamanya dia tidak akan menyiksa orang itu. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti lampu dalam rumah yang gelap. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai akan diampuni oleh Allah sejumlah semua hewan dan manusia. Orang yang berzikir kepada Allah di pasar, setiap bulu tubuhnya mempunyai cahaya nanti di hari kiamat. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan. Semoga bermanfaat.